Pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sampaikan kembali informasi iNews pagi hari ini. Demi mendapat surat rekomendasi untuk menyekolahkan anak, belasan ibu rumah tangga menggeruduk dan bermalam di kantor eksternal PT Vale Indonesia. Para orang tua yang memaksa masuk kantor membuat saling dorong dengan pihak keamanan tak terhindarkan. Sudah 2 hari kantor External Relation PT Vale Indonesia di Jalan Ternate, Luwu Timur, Sulawesi Selatan digeruduk para ibu orang tua siswa. Para orang tua meminta pihak eksternal PT Vale mengeluarkan rekomendasi sebagai syarat pendaftaran calon siswa baru di Yayasan Pendidikan Sorowako. Saat para ibu ini hendak memaksa menemui pimpinan perusahaan, pihak keamanan menghalau hingga memicu saling dorong. Sebelumnya, Selasa malam puluhan orang tua nekat bermalam dan tidur di kantor perusahaan. Hal ini dilakukan karena batas pendaftaran berakhir pada 5 Mei, sementara mereka belum mendapat surat rekomendasi. Kami hadir di sini dalam rangka menuntut hak kami dalam hak pendidikan yang harus difasilitasi oleh PT Vale kepada penduduk yang terdampak. Apakah sudah ada manajemen dari pihak eksternal yang menemui Ibu? Sudah ada, Pak, tapi kami hanya diberikan janji-janji dan beliau tidak bisa mengambil keputusan karena dia bukan pemimpin yang paling nomor 1 di sini. Dari data yang ada, siswa yang membutuhkan rekomendasi untuk bersekolah di Yayasan Pendidikan Sorowako mulai tingkat SD, SMP hingga SMA berjumlah 60 orang. Dari Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Jenazah korban kekerasan kelompok kriminal bersenjata tiba di kampung halaman di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Isak tangis sanak keluarga dan tetangga mewarnai kedatangan jenazah. Isak tangis keluarga dan tetangga korban pecah saat mobil ambulans yang membawa korban Asri Obed tiba di Desa Terpedo Jaya, Kecamatan Sabang Selatan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Tangisan keluarga tak terbendung saat peti jenazah akan dikeluarkan. Tewasnya seorang warga Luwu Utara yang diduga oleh kekejaman KKB ini menjadi duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Belum ada dari pihak penyidik yang menyampaikan bahwa ciri dan secara pribadi dan ciri secara organisasi tidak ada. Tapi pada saat pembunuhan apakah dia di tempat kerja atau di mana? Di rumah. Di rumah. Iya. Korban Asri Obed sebelumnya ditemukan tewas, mengenaskan dengan sejumlah luka di sekujur tubuhnya di distrik Dekai, Kabupaten Papua Pegunungan. Tak hanya Obed, satu rekannya warga Toraja juga menjadi korban pembunuhan pada 30 April 2023 lalu. Kedua korban merantau ke Papua dan bekerja sebagai buruh bangunan. Keluarga berharap pihak terkait dapat menangkap dan menghukum pelaku seberat-beratnya. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, TNI Polri berhasil menyita 13 pucuk senjata api dari organisasi Papua Merdeka atau OPM. OPM kerap melancarkan serangan teror dan kriminal terhadap aparat dan penduduk Papua. Operasi Damai Kartens 2023 selama 4 bulan berhasil mengamankan 13 pucuk senjata api dan ratusan butir amunisi dari organisasi Papua Merdeka. Senjata yang disita berasal dari beberapa wilayah antara lain Kabupaten Jayapura 4 pucuk senjata api, Kabupaten Duga 6 pucuk senjata api, Kabupaten Puncak 2 pucuk senjata api, dan Kabupaten Yahukimo 1 pucuk senjata api. Operasi Damai Kartens 2023 merupakan aksi penegakan hukum yang tegas dan terukur kepada organisasi Papua Merdeka yang melakukan teror dan tindakan kriminal terhadap masyarakat Papua. Kami dari Operasi Damai Karten yang dalam hal ini juga bersinergi dengan rekan-rekan dari TNI bahwa selama 4 bulan ini telah berhasil mengamankan kurang lebih 13 pucuk senjata api, ratusan butir amunisi dari kelompok KKB.
Penyitaan senjata api tersebut merupakan bentuk keseriusan TNI Polri dalam memberantas kelompok separatis di Papua. Dari Jayapura, Papua, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke Jambi, 2 truk bertabrakan di jalan lintas Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Akibat kecelakaan itu, truk mengalami ringsek dan salah seorang sopir mengalami luka serius di bagian kepala. Dua truk terlibat kecelakaan di Kelurahan Pariculung 2, Kecamatan Nusa Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Akibat kecelakaan ini, satu truk ringsek di bagian depan dan sopir mengalami luka serius di bagian kepala. Kecelakaan ini membuat arus lalu lintas sempat macet karena truk yang melintas. Di belakang hidup. Nampak luka di sininya itu kan. Saya tanya kenapa, aku bilang kan. Kantuk kami bang. Aduh, ampun aku bilang. Iya. Gitu tadi, begitulah. Akibat terjadi kejadian tersebut, supir truk diesel mengalami luka pada bagian kening. Selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Nurdin Hamzah. Jabung Timur, Jambi, Henry Rosta, iNews melaporkan. Pemirsa, rumah pelaku penembakan kantor Majelis Ulama Indonesia yang berada di Kabupaten Pesawaran, Lampung kini sudah dipasangi garis polisi. Menurut pengakuan warga setempat, pelaku ini dikenal sebagai pribadi yang baik dan juga tidak pernah menunjukkan perilaku yang menyimpang. Rumah kediaman Mustafa, pelaku penembakan gedung MUI Pusat yang terletak di Desa Sukajaya, Kecamatan Waikilau, Kabupaten Pesawaran, Lampung kini telah dipasangi garis polisi. Kepala Desa Sukajaya membenarkan bahwa pelaku penembakan di kantor MUI Pusat adalah warganya. Menurut warga, dalam kesehariannya tidak ada tanda-tanda perilaku menyimpang dari Mustafa. Mustafa bahkan dikenal sebagai sosok yang baik dan mudah bersosialisasi. Dia sehari-hari, Pak? Kalau kegiatan dia sehari-hari biasa, kalau di Desa Sukajaya itu mayoritas petani kakao, coklat ya. Itu terus perilaku dia ya termasuk sama kita juga membaur. Ya biasa seperti biasa, nggak ada gejala apapun yang kita curigakan, nggak ada. Saat ini petugas dari Polres Pesawaran dan Polsek Kedondong masih melakukan pemeriksaan terhadap keluarga dari pelaku penembakan. Dari Kabupaten Pesawaran, Lampung, Gunawan Syahreza, iNews melaporkan. Pemirsa, mendalami motif penembakan kantor MUI Pusat, polisi meminta keterangan dari istri pelaku. Istri pelaku mengaku tidak mengetahui maksud dan tujuan suaminya untuk pergi ke Jakarta. Pemeriksaan istri pelaku penembakan kantor MUI berlangsung di rumah pelaku oleh jajaran Polres Jakarta Pusat bersama Polres Pesawaran. Kepada polisi, istri pelaku Rosmala Dewi mengaku tidak mengetahui jika suaminya pergi ke Jakarta dan membawa senjata. Istri pelaku penembakan hanya berpamitan menggunakan travel. Kepada polisi, Rosmala Dewi membantah jika suaminya memiliki kaitan dengan jaringan teroris. Jadi ibu tahunya Pak Mustafa bawa senjata dari berita ini? Iya, dari tetangga baru sekarang ini? Iya, sekarang ini saya tahu. Sama sekali juga nggak ada pernah datang ke rumah yang namanya Pak Mustafa gitu? Nggak ada. Ada tempat ini nggak Bu yang mungkin apa Bapak bilang ini nggak boleh dipegang atau nggak boleh dibuka? Nggak pernah ngomong dia. Nggak pernah ya? Baru kali. Nggak tahu juga saya dari mana atau di mana. Kemarin-kemarinnya nggak ada pistol itu. Mungkin baru. Pemirsa, sepasang wisatawan warga negara Cina ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah hotel bintang 5 di kawasan Jimbaran, Badung, Bali. Aparat kepolisian dari Polda Bali tengah menyelidiki kasus ini, pemirsa. LC 25 tahun dan CJ 22 tahun ditemukan tewas tanpa busana di kamar hotelnya Senin lalu.
LC ditemukan tewas berlumuran darah dengan luka di bagian leher. Sementara itu pemirsa, CJ terdapat bekas jeratan di bagian leher dan lebam di dahi. Hingga saat ini kedua jasad mereka masih dititipkan di ruang jenazah RSUP Profesor Ngurah Sanglah Denpasar. Telah terjadi ditemukan 2 warga negara asing yang meninggal di dalam kamar salah satu hotel yang berada di Jimbaran. Kedua warga negara asing itu adalah dari Cina. Polresta maupun Polda Bali sedang menganalisa tentang itu. Baik kita lihat dari saksi-saksi yang sudah kita tindak lanjutkan adalah pemeriksaan saksi-saksi, kemudian melihat CCTV. Nanti kita. Warga perumahan Permai Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur digegerkan penemuan jasad seorang pria yang tewas di rumah kontrakan. Diduga korban tewas kehabisan oksigen karena terjepit di ventilasi. Warga perumahan Permai RT 12 RW 06, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur digegerkan penemuan jasad seorang pria yang terjepit di ventilasi rumah kontrakan. Korban ditemukan dalam kondisi terbujur kaku dan menggantung di dinding. Warga yang mengetahui kejadian itu langsung melaporkan ke pihak kepolisian dan petugas Gul Kramat untuk mengevakuasi jasad pria berusia 40 tahun itu. Anggota Polsek Cakung yang datang langsung melakukan olah TKP dan mengidentifikasi korban. Korban yang pada saat kejadian di rumah seorang diri mencoba naik ke ventilasi, namun terpleset hingga menyebabkan korban terjepit. Diduga korban tewas kehabisan oksigen karena sebagian tubuhnya terjepit. Di apa Pak? Di lubang angin ventilasi. Karena dia mungkin mau naik, kepleset jadi dia nyangkut. Kepalanya udah masuk ke dalam, keluar, tangannya nggak bisa turun lagi karena udah terjepit seperti itu. Masuk begitu, kasih kepala, tangan satu bisa turun lagi karena ganjalannya ini copot atau kendor. Jadi dia nggak bisa bersikap lagi. Jasad korban baru diketahui keluarga 1 jam setelah kejadian. Sementara itu, pihak keluarga menolak otopsi dari petugas kepolisian, sehingga jasad langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, pantai-pantai di Provinsi Bangka Belitung ini memang sudah terkenal dengan keindahannya. Nah, kali ini kami ingin ajak Anda berwisata sejenak di Pantai Rambak di Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Pasir putih dan bebatuan besar menjadi ciri khas pantai yang satu ini. Yuk kita jalan-jalan. Hamparan pasir putih langsung menyambut para wisatawan yang datang di Pantai Rambak, Sungai Liat. Pantai dengan ciri khas bebatuan besar nan unik ini memanjakan mata para pengunjungnya. Air laut yang jernih serta ombak yang landai menjadi pilihan yang aman bagi wisatawan yang suka bermain air. Selain itu, garis pantai yang cukup luas membuat pengunjung bisa bermain pasir atau bola sambil menikmati indahnya pemandangan. Fasilitas yang tersedia memang masih terbatas, namun kecantikan pantai yang alami jadi daya tarik yang membuat pengunjung betah berlama-lama. Ini salah satu pantai yang favorit juga di daerah Sungai Liat Kabupaten Bangka khususnya, karena memang pantai ini adalah pantai yang pasirnya putih, bersih, kemudian luas juga, jadi bisa dikunjungi bersama-sama dengan keluarga. Untuk menuju Pantai Rambak diperlukan waktu 10 menit dari pusat kota Sungai Liat Kabupaten Bangka. Dan untuk menikmati keindahan Pantai Rambak, pengunjung hanya perlu membayar Rp3.000 saja. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Cantik sekali pantainya. Cantik, Bayu, ya? Kapan ajak aku ke sana? Boleh. Saya pernah ke Bangka Belitung, memang pantai-pantai di Bangka Belitung itu punya apa ya, daya tarik tersendiri ya? Iya, pantainya itu ombaknya tidak terlalu besar, cuacanya juga, tapi sayang tadi di videonya agak mendung ya. Tapi pasirnya itu putih banget, kayaknya
bagus gitu, kayak Instagramable gitu kalau foto di situ. Jadi bucket list habis ini ya. Namun saya sekali informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini pemirsa. Tapi jangan khawatir, tayangan iNews dapat pula Anda saksikan di YouTube @official iNews. Dan jangan lupa pemirsa untuk subscribe. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bayu Pradana. Dan saya Arliza Hadi, pemirsa kami berdua pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.